Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dalam hitungan detik dan menit ke depan kita akan meninggalkan tahun 2021 dan menuju tahun 2022. Tentu saja setiap pergantian tahun kita punya kenangan manis, kenangan indah, kenangan yang membahagiakan sehingga kita berada dalam sukacita. Dan tidak sedikit di antara kita punya kenangan yang pahit, menyedihkan, yang diwarna dengan duka lara. Tentu saja yang bahagia adalah merupakan sebuah kenangan di mana tahun yang lalu 2021 kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan berbagai sukacita di dalam karir kita, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga kita. Dan kebahagiaan-kebahagiaan itu tentunya bukanlah datang dengan tiba-tiba. Tentu sudah merupakan sebuah rencana Allah yang ditakdirkan untuk kita semua. Pun begitu juga sebuah perjalanan hidup yang pahit, sedih, sehingga menimbulkan duka lara dalam kehidupan kita. Boleh jadi faktor kerugian, boleh jadi faktor musibah, kemalangan, atau juga kematian. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, terkasih dalam hidup kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak tercinta, cucu-cucu kita. Mungkin ada di antaranya yang meninggalkan kita selamanya, sehingga kita merasakan tahun 2021 ini adalah tahun kemalangan. Namun demikian, itulah kehidupan yang selalu diwarnai dengan dinamika, duka cita atau sukacita. Itulah sebuah dinamika kehidupan di dalam belantika dunia. Dan siapapun kita, dalam jabatan apapun kita, dimanapun kita, suasana-suasana ini, duka cita atau sukacita, pasti akan kita alami dalam kehidupan. Itulah konsekuensi kita sebagai makhluk yang ditakdirkan Allah di dalam memakmurkan bumi ini, di dalam mengelola bumi ini, di dalam kita memberdayakan bumi ini dan isinya. Tidak semuanya memperoleh keberuntungan, tidak semuanya memperoleh kebaikan. Patut kita bersyukur pada Allah SWT, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat itu dalam kehidupan, baik berupa rezeki, sehat, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Tidak semua orang memiliki rasa-rasa itu. Ada yang macam-macam dihadapi dalam kehidupannya sepanjang tahun 2021 ini. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang mendekam di lembaga pemasyarakatan karena terlilit sebuah musibah. Ada yang dililit hutang, ada yang kehilangan harta benda, kehilangan jabatan, dan kehilangan orang-orang yang dicintai. Inilah yang dikatakan Allah dinamika kehidupan. Dan inilah yang dikatakan takdir dalam kehidupan kita. Ketika pergantian tahun, kita diminta oleh Allah SWT dalam sebuah ayat yang berbunyi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kamu, setiap diri, pribadi, sekelompok orang, dan siapapun kita, agar mempersiapkan hari-harinya ke depan, agar membuat perencanaan hari-harinya ke depan, agar membuat sebuah persiapan-persiapan untuk masa depannya. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari yang akan kita langkahi 1, 2, atau juga beberapa tahun ke depan. Kita tidak tahu keberuntungan apa yang akan kita peroleh. Kita juga tidak pernah tahu kemalangan apa yang akan menimpa diri kita.
Kita juga tidak pernah tahu musibah apa yang Allah berikan pada kita, ujian apa yang Allah timpakan pada kita, cobaan apa yang akan Allah berikan pada kita. Semuanya adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita duga. Oleh karena itu, Allah minta kita mempersiapkan rencana masa depan, mempersiapkan strategi apa yang akan kita langkai pada masa akan datang. Karena ketidaktahuan kita dalam melangkah masa depan itu, apakah sebuah kepastian atau ketidakpastian? Apakah sebuah kebahagiaan atau kemalangan? Apakah sebuah sukacita atau duka cita? Tapi perintah Allah pada kita adalah kita diwajibkan mempersiapkan, merencanakan. Kita diharapkan ketika menapaki masa depan dengan sebuah persiapan, perencanaan, dan juga segala sesuatu yang menjadi kesanggupan kita untuk melangkah. Inilah yang namanya hidup, dan kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik, dengan matang, dengan sempurna, sehingga apapun yang akan kita langkahi, apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi masa depan, semuanya sudah berada dalam bingkai kesiapan, bingkai rencana. Itulah yang merupakan ikhtiar kita di hadapan Allah SWT. Persoalan hasil Allah yang menentukan. Persoalan bagaimana kesudahan dari sebuah rencana ikhtiar yang kita lakukan, kita pasrahkan pada Allah SWT. Kita tawakal pada Allah SWT. Tawakal Allah, apapun, bagaimanapun persiapan sudah kita lakukan, dan kita melangkah dengan pasti, dengan ikhtiar dan doa, dan kita harapkan ke depan lebih baik dari hari ini. Dan tentu saja ke depan lebih tangguh, lebih sukses dari hari ini. Ke depan lebih berprestasi. Ke depan lebih menjanjikan sebuah harapan, tujuan dan cita-cita yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan, baik kepada sesama manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita siap dengan iman dan takwa di hadapan Allah. Siap dalam menghadapi berbagai sukacita dan duka cita yang Allah siapkan untuk kita. Apapun pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, adalah pilihan yang penuh hikmah, dan kita bersyukur apapun pilihan itu kita nikmati, kita jalani dengan istiqomah, dengan penuh tawadu pada Allah SWT, dan dengan qanaah, cukup berpuas diri atas apa yang kita raih, kita capai dan kita jalankan di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita berada dalam rahmat Allah dan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kita buka lembaran baru di tahun Masehi ini dengan lembaran penuh dengan sukacita, kedamaian, kebahagiaan, harmonisasi. Bahagialah individu kita, kelompok kita, masyarakat kita. Saya Profesor Mukhtar Latif, Ketua ICMI Orwil Jambi, memberikan apresiasi kepada kita semua agar kita diberkahi Allah SWT dan menapaki hari depan lebih baik dari hari ini. Mohon maaf kalau selama tahun 2021 terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak pada perilakunya, tidak pada perbuatan yang layak, baik pada tutur kata, perbuatan, semuanya kami mohon dimaafkan. Dan kami juga mengikhlaskan saudaraku semua, sekecil apapun, sebesar apapun, salah hilap kami ikhlaskan, dan kita sama-sama melangkah di masa yang akan datang. Barakallah. Dari kata tahun 2022 ini dijemput Allah SWT, kiranya berada dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.